Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Kesempatan kali ini kita akan mau melakukan pengetesan SWR dari antena military Yagi Cross sistem yang kita punya ini. Antenanya cukup pendek ya. Jadi kalau satu lengan saya, nah segini nih. Ya, kalau lengan saya atau tangan saya ini kalau mungkin lebih panjang tangan saya malah ya, dari ujung sampai sini ini masih lebih ya. Masih lebih. Jadi lebih pendek antena ini kalau masuk di dalam sebuah wadah ya. Jadi ini sangat fleksibel sekali dan antena ini bisa kita bawa kemana saja, kita masukin ke dalam tas. Kalau anak Anda punya tas sekolah, ini bisa masuk di dalam tas sekolahnya juga ya, karena ini ukurannya tidak lebih dari 40 cm ya. Tapi sebelum kita mau melakukan pengetesan SWR-nya, kita minum kopi dulu. Kali ini saya kopinya berbeda, ini kopi susu jahe. Kopi susu jahe ya, supaya akhir-akhir ini kan kayaknya suasananya makin cukup mengkhawatirkan gitu ya, untuk pandeminya malah tambah banyak. Jadi kita jaga kesehatan, ini minum kopi susu jahe. Alhamdulillah, kita coba lagi. Oke. Bagi Anda semua tetap selalu saya sarankan tetap jaga kesehatan. Kalau nggak penting jangan kemana-mana, jangan keluar kemana saja ya. Kemudian ya, yang saya katakan juga itu ya, teman-teman kalau mau berkunjung ke sini juga ya sebaiknya ditunda dulu ya, karena masa-masa saat ini ya seperti itu. Jadi perlu kita jaga ya. Bukannya kita tidak mau ketemu, tidak mau apa gitu ya, itu semua kita jaga, karena sekali aja kita lengah ya buntutnya kemana-mana, dan itu cukup membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan mungkin semuanya aktivitas akan terhambat dan lain-lainnya makin tambah terpuruk tentunya ya. Oke, sebelum semua itu terjadi tetap kita selalu jaga ya. Oke, kita akan segera untuk mengukur antena ini, karena setiap saat saya pakai kan Anda belum tahu nih SWR-nya berapa ya. Sebenarnya berapa ini SWR-nya ya. Kemudian teman-teman banyak yang tanya ya, untuk penonton viewer ini, channel ini selalu bertanya rumusnya gimana, rumusnya. So, rumusnya standar kok ya. Kalau kita bikin antena itu rumusnya standar sesuai dengan rumus antena. Jadi kalau dipole itu kan setengah lambda, ya udah setengah lambda, seperempat lambda kiri, seperempat lambda kanan, setengah-setengah ya. Nah, untuk ukuran pastinya Anda harus coba ya. Untuk ukuran pastinya Anda harus coba. Bukan berarti kalau sudah dengan rumus kita hitung langsung plek, nggak bisa. Karena satu faktor velocity kabel pengaruh ya, faktor panjang kabel pengaruh ya, faktor bahan pengaruh, besar dimensi bahan pengaruh. Jadi kalau mau dibilang rumus, nanti kita kasih rumus terus nanti nggak bisa, itu kan nanti Anda kecewa sendiri loh. Itu yang Charlie itu yang dulu kasih rumus kok saya bikin nggak bisa ya. Nah, itu dia masalahnya. Kadang-kadang kita tidak berpikir bahwa bahan itu pengaruh, besar kecil diameter bahan, panjang tipis tebalnya itu pengaruh sekali. Makanya saya katakan kalau ukuran antena ini tidak bisa dipakai di antena yang lain ya. Sekali lagi, ukuran antena ini, military system ini tidak bisa dipakai di antena yang lain. Artinya dimensi ini seperti ini begitu ya, tipisnya seperti ini. Jadi kalau Anda tebalkan, Anda buat seperti ini tidak akan jadi. SWR-nya yang bakalan lari semua, yang nggak ketemu ya. Kemudian kabel juga pengaruh ya. Jadi karena saya buat antena militer ini untuk yang praktis, sehingga kabelnya juga praktis. Saya pakai RG58 saja, nggak perlu besar-besar. Anda gedein akan berubah lagi nanti ukurannya. Oke? Jadi itu apapun yang sudah kita eksperimen, kita coba, ikuti saja. Jika Anda ingin merubah, ya Anda harus mencari lagi, karena yang saya katakan tadi, rumus itu adalah patokan.
bukan rumus itu fix ukuran yang harus kita bikin sesuai dengan itu, enggak. Jadi rumus itu patokan. Jadi plus minusnya tidak jauh dari itu. Tetap ada perubahan tapi tidak jauh dari itu. Makanya saya selalu katakan kalau rumus itu sama saja standar. Cuman yang pengaruh tadi itu kan tadi bahan, kemudian panjangnya atau segala macamnya itu ya. Itu kita cari gitu. Makanya setelah kita melakukan eksperimen, ikuti saja. Insya Allah kalau udah diikutin, itu perubahannya nggak akan jauh ya. Mungkin berubah tapi nggak jauh gitu. Dibanding kalau kita melakukan eksperimen berubah sendiri, dimensinya akan berubah jauh banget ya. Ya seperti itu ya buat teman-teman ya. Sekali lagi mudah-mudahan Anda mengerti. Kalau ditanya rumus, itu sangat-sangat nanti kalau saya kasih tahu pasti bingung nanti kok nggak sama dengan hasilnya. Itu tadi pengaruhnya faktor dari bahan, dimensi bahan, kemudian ya yang lain-lain banyak ya. Jadi ikuti saja apa yang sudah saya buat. Tinggal kalau Anda mau merubah silakan, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda ingin menanyakan rumus dan Anda buat sendiri juga boleh. Tapi jangan menyalahkan nanti kok rumus yang dikasih nggak sesuai gitu. Nah, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah Anda buat sendiri dengan dimensi yang Anda ukur sendiri gitu ya. Itu perlu perhitungan lagi, dan perhitungannya itu sangat-sangat rumit. Kalau kita mau pakai rumus bahan itu harus dihitung, sangat rumit karena harus dihitung velocity-nya, harus dihitung macam-macamnya ya. Jadi saya sendiri pusing, makanya saya nggak pernah pakai rumus-rumus kayak begitu karena kita seorang amatir itu kan perlu yang praktis, sesuatu yang bisa kita bikin secara cepat. Jadi kalau kita ngitungnya sudah seminggu, ya kapan jadinya antenanya ya. Tapi kalau kita ambil rumus dasar kemudian kita otak-atik, ya itulah yang terbaik. Oke? Jadi yang terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan. Kalau kita nggak mampu, udah nggak usah kita lakukan yang kita mampu aja. Oke, langsung aja kita ukur antenanya ya. Kita nggak usah terlalu banyak ngomong karena ini hanya pencerahan bagi Anda semua. Kalau rumus itu adalah patokan dasar, bukan menjadi patokan bahwa itu harus seperti itu, enggak. Jadi itu ada plus minusnya, ukurannya tidak sesuai dengan itu nggak ada masalah. Yang penting dia tidak terlalu jauh lari dari itu, ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga Anda bisa mengerti kenapa kalau ditanya rumus saya selalu nggak jawab. Karena kalau saya jawab, rumusnya itu sama dengan yang lain, tetap itu tok rumusnya. Saya bilang antena dipole ya setengah lambda, ya. Antena vertikal seperempat lambda, ada yang 5/8, ya itu seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ukur antena ini di luar ya. Tidak bisa di ruangan ini, kita harus di tempat terbuka. Kita akan tes seperti apa antena military system ini bekerja untuk SWR-nya. Kita rakit dulu antenanya sebelum kita ukur. Saya ngukurnya pakai SWR ini analog aja, nggak usah pakai yang analyzer nano VNA. Saya lebih suka pakai analog aja, langsung masukin RF sehingga kita bisa tahu nanti seperti apa antena ini SWR-nya ya. Kalau pakai analyzer kadang-kadang setelah diukur bagus dimasukin RF beda gitu ya. Kadang seperti itu, makanya saya nggak mau lah pakai manual aja, analog ya. Oke, ini antenanya kita buka ya. Ini atasnya ada tulisan Pro, atasnya kita buka. Dan ini nggak ada pakai mur-mur ya, kecuali di tempat HP-nya nanti itu. Nah itu baru kita ada kunci untuk masangnya. Kalau yang ini nggak ada, ini langsung kita buka aja langsung pasang. Paling dikasih untuk kabel apa? Kabel ngikat antenanya aja. Nah seperti ini ya dalamnya. Seperti ini lengkap udah sama tempat HP ya. Jadi antena udah lengkap sama tempat HP sama dudukan HT-nya. Oke, kita langsung kerjakan, kita rakit.
Antena sudah kita setting, sudah selesai, dan kini saatnya kita akan melihat performan dari antena military system by Yankee Charlie itu Yankee India Zulu yang saya ciptakan. Mudah-mudahan Anda bisa melihat dan dengan seksama SWR dari antena ini, dan Anda tidak ragu lagi untuk membuatnya. Seperti ini, jadi kita taruh aja di bambu ya. Nih, saya taruh di bambu, ini bambu. Karena daripada saya megang, ya ini saya taruh sini. Kemudian ini SWR-nya. Ya, kita perlihatkan sama-sama. Seperti itu ya. Jadi ini nanti kita akan ukur. Ya, kita ukur dulu VHF-nya. Kita ukur VHF-nya. Ya, itu SWR-nya ada di sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, kelihatan. Oh, harus turun dikit ya. Seperti itu ya. Kemudian saya kenapa pakai analog ya? Kalau pakai analog itu ya lebih akurat ya, karena langsung dimasuki RF sesuai dengan radionya. Saya pakai radio di sini Baofeng BF UV-B5. Sorry kok BF. UV-B5. Nah, ini saya setting di frekuensi IO86 karena ini di VHF. Saya setting di IO86. Kemudian ini high power. Kita ukur dulu high powernya berapa watt ya. Kita naikin skala 5 watt. Kita lihat untuk UV-B5 berapa watt. Ya, 5 watt lebih. Sudah kita lihat 5 watt lebih, kalibrasi mentok. Kita lihat ini kalibrasinya ya. Oh, kenapa gelap ya? Ya, kalibrasi mentok ya. Sudah, sekarang pindah ke skala SWR. Skala SWR. Oke, sudah ya. Kita sudah pindah ke skala SWR. Sekarang saya akan transmit. Kita lihat. Ini lampu merah akan hidup, kita lihat SWR-nya. Tuh, SWR-nya nggak gerak ya. Tuh. Transmit nih, full. Tuh. SWR-nya ya tidak bergerak ya. Itu untuk di 145880 ya. Kita sekarang pindah ke UHF. Kita pasang kabel UHF. Ini antena UHF, kabelnya kita lepas yang VHF nya, kita pasang nih yang UHF nya. Ya, mudah-mudahan Anda tidak ragu lagi kalau sudah lihat SWR-nya. Tapi nggak tahu yang UHF ini. Kita akan coba seperti apa UHF-nya. Ya, kita coba SWR-nya, kita coba powernya dulu ya. Nah, sekarang saya coba power. Kita pindah di frekuensi 435250. Ya, di situ kita lihat powernya. Ya, hanya 2 watt ya. Ya, ini sudah high power padahal ini. Tuh. Ya, memang radio ini wattnya kecil ya kalau di UHF, nggak apa-apa. Kita coba lagi, hanya 2 watt. No problem. Kita pindah ke kalibrasi aja dulu ya. Mentok enggak, kita lihat 2 watt itu mentok enggak, kita lihat. 2 watt mentok. Nah, sekarang baru kita lihat SWR-nya. Yang penting mentok dulu gitu ya. Coba untuk UHF-nya. Ya, SWR-nya 1,1 lebih dikit. Ya, itu untuk UHF-nya. Jadi biasa kalau UHF itu agak nenek dikit. Apakah kalau saya rubah pola radiasinya dia akan berubah SWR-nya? Coba kita lihat ya. Bisa kasih gini ya. Coba apakah pengaruh untuk di UHF-nya? Kita lihat. Enggak, sama aja. Kita balikin lagi. Seperti tadi ya, seperti ini. Aduh, ini kok malah miring-miring, jatuh nggak ya? Mudah-mudahan nggak jatuh. Kita lihat lagi UHF-nya. Ya, sama aja 1,125 untuk UHF-nya. Kalau VHF-nya tadi mentok ya. Mentok maksudnya itu nggak gerak. Ya, itu dia hasil pengukuran dari
antena military system yang kita buat ya. Kalau di VHF-nya SWR-nya nyender, nggak gerak ya. Kemudian di UHF-nya itu SWR-nya 1,1 lebih dikit. Dan itu sebenarnya flat ya. Kalau Anda nggak percaya, kita akan coba ya. Kita akan coba pindah di frekuensi UHF-nya naik, kita naikin apakah SWR-nya naik apa malah turun. UHF-nya itu juga bagus. Ya, kita lihat ini 436 MHz. Kita coba transmit. Nah, SWR-nya malah turun ya. Pas 1,1. Kita naikin lagi di 437. 437. Kita lihat sama 1,1. Kita naik di 438. Sama saja 1,1. Oke, artinya antena military system ini bekerja dengan baik di VHF maupun di UHF-nya. Setelah tadi kita coba crash check di UHF-nya, ternyata di UHF-nya juga bagus, nggak ada masalah ya. Jadi bagi Anda jangan ragu ya untuk membuat antena ini, karena antena ini sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana, tapi performanya lumayan ya. Dan untuk misalnya kalau Anda nggak dapat SWR-nya, itu Anda otak-atik kabel ini ya. Ini kabelnya sekitar berapa ya? 80 ya, 88 cm sampai 90 ya. Jadi Anda nanti potong kabel itu antara 88 sampai 90 cm. Jadi nanti tinggal itu aja Anda ukur kabel koaksnya dan Anda pasang ya. Antara ukuran itu ya, paling lebih itu paling panjang itu 1 meter. Ya, paling panjang 1 meter. Jadi Anda siapkan aja kabel 1 meter untuk kabel koaksnya ini ya, kabel koaks ini. Sehingga inilah yang nanti bisa ngatur kalau misalnya SWR-nya tidak dapat, atau bukan tidak dapat tapi masih tinggi ya, seperti itu. Jadi kalau SWR itu pengaruh di kabel juga. Jadi makanya saya bilang kalau yang ini antara 88 sampai 90 kabelnya. Nanti Anda sesuaikan ya, Anda sesuaikan aja. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video saya tentang antena, pengukuran antena Yagi Cross Military System, B Yankee Charlie T Yankee India Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73. Bye bye.